Ketika engkau bekerja sekuat tenaga, maka setan mengiming-imingi bahwa engkau akan kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji Kitab Wasiyatul Mustafa. Qala mu'allifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbil alamina, yang menjadi Tuhan seluruh alam. Wassalatu, adapun rahmat wassalamu dan keselamatan, ala sayyidina Muhammadin, semoga tetap tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada sahabatnya, wasallim, dan mudah-mudahan keselamatan tetap terlimpahkan. Wa ba'du, adapun sesudah itu, muallif hazal kitab, yakni Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, mengatakan, fahazihi, adapun ini kitab Wasiyatul Mustafa, yaitu wasiat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala, berkata Ali, da'ani, memanggilku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khallautu, kemudian aku menyepi, ma'ahu, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi manzilihi, di kediaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, li, kepadaku. Apa sabda Nabi? Ya Ali, wahai Ali, anta, kamu, minni, dariku, bimanzilati Haruna min Musa, sebagaimana kedudukan Nabi Harun daripada Nabi Musa alaihi salam. Ghairu annahu, akan tetapi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Inni usika, ini sesungguhnya aku, sabda Nabi, usika, berwasiat aku kepadamu, al yauma, pada hari ini, biwasiyatin, dengan sebuah wasiat, in anta hafiztaha, apabila kamu menjaganya, menjaga wasiat tersebut, ishta hamidan, maka kamu akan hidup terpuji, wa mutta syahidan, dan akan mati syahid, wa ba'asakallahu, wa ba'asaka, dan akan membangkitkanmu Allahu, Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, faqihan, orang yang faqih, aliman, orang yang alim. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini wasiat yang diberikan
baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Meskipun wasiat ini diberikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tetapi kita juga secara umum bisa mengamalkan wasiat-wasiat tersebut. Layaknya pesan baginda dalam wasiat ini, apabila kita menjaga wasiat ini, apabila kita mengamalkan wasiat yang diberikan baginda Nabi Muhammad SAW ini, maka kita akan bisa hidup terpuji. Maka bila mati kita akan menjadi mati syahid. Dan ketika yaumil qiyamah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi faqihan, orang yang faqih, aliman dan orang yang alim. Apakah wasiat itu? Nabi Muhammad SAW melanjutkan wasiatnya. Ya Ali, wahai Ali, man akalal halala, man siapapun akala yang makan, al halala perkara yang halal, sofa maka akan jernih, akan bening dinuhu agamanya, warokko dan akan lentur kolbuhu hatinya, walam yakun dan tidak akan ada lida'watihi kepada doanya hijaban penghalang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama baginda berwasiat kepada Sayyidina Ali bahwa siapapun yang memakan perkara yang halal, siapapun yang makan rizki yang halal, maka agamanya akan menjadi jernih, akan menjadi jelas, dan hatinya akan menjadi lentur, mudah menerima kebaikan dan nasihat. Dan kemudian apabila ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiada hijab doanya yang menghalangi antara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Artinya doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bila kita makan rizki yang halal. Kemudian kita lanjutkan. Ya Ali, wahai Ali, man akala syubhat, man akala syubhata, man siapa akala yang makan asyubhata perkara yang syubhat, istabaha maka menjadi samar, alaihi kepadanya dinuhu agamanya, wa azlama dan menjadi gelap qalbuhu hatinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apabila kita memakan rezeki yang subhat, yang antara halal dan haramnya belum jelas, namun tetap kita makan, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah agama kita akan menjadi tidak jelas, hati kita akan menjadi gelap, sehingga hati kita sulit untuk menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk menerima perkara yang hak, sulit untuk menerima nasihat-nasihat kebaikan. Maka itulah akibatnya bila kita memakan perkara atau rizki yang subhat. Kemudian kita lanjutkan. Waman akalal haroma. Waman dan siapa akala yang makan al haroma perkara atau rizki yang haram, mata maka mati kolbuhu hatinya, wahofa dan ringan dinuhu agamanya, wadaufa dan lemah yaqinuhu keyakinannya, wahajaba dan menghijab Allahu Allah
da'watahu, doa daripada orang tersebut. Wa qallat, dan sedikit ibadatuhu, ibadahnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apabila kita coba-coba berani memakan rizki daripada rizki yang haram, perkara yang haram, maka akibatnya hati kita akan mati. Apabila hati kita sudah mati dan sulit menerima kebenaran, sulit menerima nasihat-nasihat yang hak, kemudian dalam beragama juga, kita akan mudah meninggalkan kewajiban-kewajiban. Kita akan sangat mudah melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agama kita sangat ringan terasa kita melanggar perintah Allah, meninggalkan kewajibannya. Kemudian keyakinan kita, keimanan kita juga akan lemah dan mudah tergoyang. Selanjutnya bahkan doa kita akan terhijab, akan terhalang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ibadah atau penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga sangat sedikit. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan pertama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali ini adalah pesan tentang masalah makanan. Yang pertama adalah makanan yang halal dan akibatnya serta keutamaannya bila kita konsumsi. Kemudian makanan yang syubhat, dan ketiga makanan atau rezeki yang haram. Kenapa makanan ini lebih dahulu disampaikan? Karena kita ketahui bahwa makanan adalah kegiatan yang utama, yang pokok untuk manusia melangsungkan kehidupannya. Maka dari makan pula lah manusia ini bisa celaka dan bisa bahagia. Apabila ia makan dari perkara yang halal, maka tentunya ia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Begitu juga apabila ia memakan perkara yang syubhat dan bahkan perkara yang haram. Oleh karena itu, wasiat Nabi besar Muhammad SAW ini sangat penting bagi kita, sehingga kita bisa memilah, kita bisa memilih mana rezeki yang halal, maka kita ambil. Mana rezeki yang syubhat, sekuat tenaga kita tinggalkan. Dan mana ya rezeki yang halal, haram, maka itu wajib kita tinggalkan. Sehingga kita selektif dalam mencari rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam mencari penghidupan atau ma'isyah. Kita lanjutkan sabda Nabi, ya Ali, wahai Ali, iza ghadiba, apabila marah Allah ala ahadin, kepada seseorang hamba, razaqahu, maka Allah akan merezekikan kepadanya malan, harta atau rizki, haraman, yang haram. Itu apabila Allah marah, maka Allah akan memberikan rizki kepada hambanya daripada rizki yang haram. Fa iza stadda, dan apabila sangat ghadabuhu, marahnya Allah alaihi, kepada hamba, wakkala, maka Allah akan mewakilkan bihi, kepada hambanya, syaitonan, syaitan, yubariku, yang membantu menarik lahu, untuk hambanya,
untuk seseorang tersebut fihi, di dalam mencari harta yang haram. Kemudian wayashabuhu, dan ia juga akan menjadi teman hambanya tersebut. Yushghiluhu bid-dunya anid-din. Kemudian syaitan tersebut akan menyibukkan orang tersebut dengan urusan-urusan dunia daripada urusan-urusan agama. Wa yusahhilu lahu, dan menggampangkannya lahu, kepada orang tersebut, umurad dunyahu, perkara-perkara dunia. Syaitan membantu kepada orang tersebut untuk memudahkan perkara-perkara dunia. Wa yaqulu, dan ia berkata, dan setan berkata, apa kata setan kepada orang tersebut? Allah Ghafurun, Maha Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam wasiat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala sudah murka kepada seseorang, sudah marah kepada seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi rizki daripada rizki yang haram, akan memberikan harta daripada harta yang haram. Tidak hanya itu, bahkan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sangat marah kepada mereka, kepadanya, kepada hamba tersebut, kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewakilkan kepadanya setan untuk membantu menarik, untuk membantu seseorang tersebut mencari rizki yang haram, mencari harta yang haram. Dan bahkan setan itu akan menjadi temannya, teman yang akan menyibukkan orang tersebut, menyibukkan hamba tersebut dengan urusan-urusan dunia dan melupakan urusan-urusan agama, yang padahal urusan-urusan agama tersebut adalah urusan-urusan yang pokok. Setan tersebut akan mendorong orang tersebut untuk bekerja keras, banting tulang, dengan iming-iming bahwa ketika engkau bekerja keras, ketika engkau bekerja sekuat tenaga, maka setan mengiming-imingi bahwa engkau akan kaya raya. Dunia kau dapatkan. Tapi sangat ironi, di sisi lain orang tersebut lupa daripada kewajibannya menegakkan sholat 5 waktu, kemudian menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memenuhi perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bekerja keras, namun ia lupa menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba. Inilah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sangat marah dengan hamba tersebut. Tidak hanya itu, bahkan setan akan membantu memudahkan hamba atau seseorang tersebut untuk mendapatkan atau menghadapi urusan-urusan dunianya. Dan yang paling tragis adalah setan akan mengatakan kepadanya, Allahu Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ketika kau masih muda, tinggalkanlah sholat, tinggalkanlah puasa, langgarlah larangannya. Toh Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun. Nanti kalau kamu sudah tua, bertobat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Begitulah cara syaitan untuk meyakinkan orang tersebut agar tetap tersesat, agar tetap terlena dengan kesibukan-kesibukan dunia dan melupakan kewajiban-kewajiban agama. Begitulah tipu muslihat dan tipu daya setan untuk mengacaukan kita, untuk menyesatkan kita agar tetap pada jalan yang salah, agar tetap jauh daripada agama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengecamkan wasiat ini. Mudah-mudahan wasiat yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW ini kepada Sayyidina Ali bisa pula kita amalkan dan bermanfaat bagi kita dan menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.